dari Gus Yahya, daripada ibunya ya Samsia, Abdul Hayy Muhyiddin Alamin ya, menikah sedapat-dapatnya akan saya sampaikan sebagai mukaddimah. Insyaallah make sangat singkat mawon ya. Kula kepengen memulai dengan sejarah yang pernah dialami oleh Imam Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Beliau ulama besar, ulama sufi ya. Karangan bukunya bukan main, ahli ibadah. Tidak diragukan lagi, insya Allah orang menebak wafatnya husnul khatimah dan insya Allah akan masuk surga. Dalam impiannya Imam Ghazali pernah itu ditanya oleh Allah, wahai Ghazali, misalkan apa yang menyebabkan kamu bisa masuk surga itu? Jawabnya Ghazali, ya amal-amal kula mesti ingkang saya kaya dene salat, zakat, puasa. Kata Allah, ora. Oke, kabeh bukan itu. Singkatnya dalam cerita itu. Niki kebaikan yang semuanya diaturkan oleh Imam Ghazali, semuanya dijawab oleh Allah, ora itu. Lajeng menapa Allah? Ternyata sesuatu yang pernah terjadi ketika Imam Ghazali menulis buku. Imam Ghazali itu penulis, pengarang kitab. Menulis buku niku wonten lalat yang nemplek teng mansi. Namanya mansibah. Kalau biyen niku lek nulis niku mansine niku di tempat yang lain, pulpen ini pulpen tekok kayu. Terus ditutulaken ngeten, terus damel nulis. Ketika mantun ditutul teng mansine, ada badi ditambah nulis wonten lalat. Ada lalat yang hinggap di ujung pulpen itu yang tujuannya untuk mengisap, untuk ngombe karena lalat nanti wau ngelak. Imam Ghazali badhe nulis ditahan sampai lalat ini puas dengan minumnya. Baru setelah terbang dipun ya, damel nulis. Justru yang sangat remeh yang tidak pernah terbayangkan oleh Imam Ghazali bahwa justru itulah yang menyebabkan beliau bisa masuk ke surga. Pelajaran apa kira-kira yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Artinya jangan meremehkan barang yang rendah, barang yang enteng, barang yang kecil. Contohnya kalau kita bawa kepada pengajian ini, sholat sunnah, baik nawafil maupun rawatib. Kadang sering kita meremehkan, yang kita utamakan sekali adalah yang wajibnya. Memang harus seperti itu, tapi jangan diremehkan yang sunnah-sunnah. Ketika kita suka meremehkan yang sunnah, akibatnya akibat dari orang yang suka meremehkan yang sunnah itu nanti kemudian akan wani-wani meremehkan yang wajib. Niku ajaran. Artinya pendapat para ulama, ketika orang itu suka meremehkan yang enteng-enteng, akhirnya nanti akan meninggalkan yang abad-abad juga. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu, sesuatu yang ringan tanpa bondo, kita nggak usah wudhu lagi. Kalau mau sholat fardu, sik wudhu nggih, sik ndelok pakaian sing suci, tempat sing suci. Ketika itu kita sudah berada di tempat yang suci, pakaian yang suci, sudah wudhu, tinggal berdiri dan melaksanakan sholat sunnah, gadik bondo. Tapi ternyata sering kita lalaikan. Nah, itu meremehkan barang yang kecil. Hikayat malih yang kedua mungkin akan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa mengangkat barang-barang yang kita anggap kecil menjadi barang yang penting. Sahabat Abu Bakar niku nanti dipun ceritanya ya sama seperti itu. Ketika ditanya oleh Allah, wahai Abu Bakar, amalan apa yang menjadikan kamu bisa masuk surga? Singkat ngoten cerita. Jawabnya, nggih, sami kali Imam Ghazali kalau sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, macam-macamnya itu, ya. Ternyata Allah menjawabnya bukan karena itu semua, tetapi karena suatu ketika kamu pernah menolong kucing.
kucing kalau nggak salah dalam perang Khaybar itu ya, dalam perang Khaybar, dalam perjalanan itu Abu Bakar menemukan kucing kecil yang kedinginan, menggigil. Akhirnya diambil oleh Abu Bakar, kemudian dirawat sampai menjadi sehat, dikasih makan dan sebagainya. Nah, akhirnya ternyata amal yang seremeh itu menurut ukuran amal Abu Bakar yang begitu besarnya, sampai Abu Bakar ini gelek sodako. Itu ketika ditanya dari Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kau sumbangkan ketika saya membutuhkan dana untuk persiapan perang Tabuk? Jawabnya apa? Seluruh kekayaan saya wahai Rasul, saya sumbangkan untuk itu. Kurang nopo. Tapi ternyata yang diperhatikan oleh Allah apa? Menolong kucing kecil yang kedinginan. Itu yang kita ambil perhatian. Sami kalian Imam Ghazali kalau mau, jangan meremehkan barang yang kecil. Bisa jadi justru yang kecil itu yang menyebabkan kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Karena mungkin kalau si gede ini kadang-kadang orang gak ikhlasi, yeah. Tapi nek cilik mesti ikhlasi. Jenengan sedekah 1000 mesti wae ikhlas. Nek 1.000 timbang dhisik. Lah mungkin karena itu ya, karena niku pun kalau betul wonten ngriki nggih wonten pelajaran Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sedikit mengulang kemarin yang sudah kita sampaikan nggih menika anna i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah wahai orang-orang bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah itu terringkas dalam perintah wajib dan sunnah. Perintah lagi perintah. Makanya larangan ya terringkas dalam haram, makruh, kemudian musabihat dan sebagainya itu ya, subhat dan sebagainya itu. Kalau perintah Allah itu terringkas dalam perintah wajib dan sunnah. Ketika kita bisa melaksanakan kewajiban, ibarat orang berdagang itu pahalanya kembali modal, belum ada untung. Lah, ketika kita melaksanakan sunnahnya, ibarat sholat, ya, ibarat sholat, kita kemudian sholat qobliyah, ya. Kalau sering-sering lali, ya, qobliyah itu kabeh ono qobliyah, apa ono sing gak ono qobliyah ya. Jenengan anak sami to lali. Ono sing gak ono qobliyah nggih wonten. Nggih. Terus nek kapan ba'diyah iku piro yo? Pirang rakaat yo atau berapa salaman ya? Kan ternyata ada yang muakkad ghairu muakkad. Kaya zuhur. Saderenge zuhur niku ada 4 rakaat, 2 salam. Yang 2 salam, yang 1 salam itu ghairu muakkad, yang 2 muakkad. Apa sih muakkad itu? Artinya muakkad itu yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah, sangat dianjurkan. Kalau ghairu muakkad itu jarang, kadang dilakukan, kadang tidak. Tapi ada pendapat yang agak lebih kritis lagi, nggak ada ghairu muakkad. Semua sholat sunat rawatib itu bersifat muakkad, monggo mawon ya. Nah, kemudian setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, ya, mari asar gak ono, sebelum maghrib gak ono, mari maghrib 2 rakaat, mari isya 2 rakaat plus 1 witir. Bun, kadang-kadang apa waktu nawar nggih lali, sami kali kula. Bun. Nah, itu dilakukan. Bun. Kita mendapatkan keuntungan dalam beribadah itu ketika kita melaksanakan sunnah-sunnahnya itu. Kalau wajibnya itu pokok, kembali ke pokok, kembali ke modal, nggak dapat apa-apa. Terus ini kalau wajakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawu sapa Rasul. Yaqulu dawu sapa Allah tabaraka wa taala, berarti hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna, selagi mendekat kepadaku, kata Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku, bimithli adza'i maftaraltu alaihi, sebagaimana dia melakukan kewajiban-kewajibannya.
wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan seorang hamba yang senantiasa bertakarrub kepadaku lewat melakukan beberapa sunnah ibadah. Kalau sunnah niku wonten nawafil, wonten rawatib. Tak baleni didik kok kelewatan iki. Rawatib itu yang mengiringi sholat fardu. Nek nawafil kaya sing pun dilampahi kalau wau yang dipimpin oleh Yai Dawam nggih, mulai dari tasbih, taubat, hajat, terus ditambah nopo nih. Niku asline ngoten boten jamaah asline ya. Tapi karena sudah mengumpul di sini sebagai pembimbingan atau dipunyai ya, sebagai pelatihan, nanti diteruskan di rumah masing-masing. Disunatkan berjamaah sholat sunat itu ketika kita sholat tarawih dan hari raya. Pun yang lain nanti sendiri-sendiri. Sholat hujan, minta hujan iya. Iya. Jadi macam sholat yang ketika tadi dipimpin oleh Ustadz Dawam itu niku bisa dan bahkan lebih baik dilakukan sendiri-sendiri. Benar, kalau kayak teori ini lek panjenengan waktunya sempit, awake payah ngelakoni kabeh mau kesel. Kula niku lek beliau yang imami mboten nututi maca Fatihah kula niku. Maca apa tasbih kalau nggih, tasbih ping 15, 10 wonten. Kadang ora 5 wis. Kedisian imami, lek ditusno dhewe mangke kan mboten sah, mboten manut. Akhire ya wis tak tanggungna Pak Dawam gitu. Sami panjenengan ngoten to, gak nututi. Kita ingat niku. Tapi jenengan dari sampai di ilmu di mana punya Yaya punya ilmunya. Mau baca itu kalau sudah tergambar dalam hati kita itu bisa disingkat. Nah, awake dhewe dari nggak ada niku. Ustaz Dawam sampun insyaallah. Keranten bisa cepat. Lah sing nututi kedayalan. Betul nututi akhirnya wis tak tanggung imame. Sing penting aku manut. Niku saged diri kesehatan para ibu, para bapak. Sholat sunat kecuali yang rawatib. Jenengan kecuali yang rawatib. Yang qobliyah ba'diyah niku mboten oleh dirangkep-rangkep niati. Tapi nek kapan sing nawafil niku saged dirangkep-rangkep. Misalkan niat ingsun sholat napa? Sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud. Misalkan ya sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mergo apa? Arep nglakoni siji-siji niku wis puwayah. Akhire dirangkep niati. Wakila jarine ngoten niku asal. Tapi nek kapan rawatib mboten asal. Karena derajatnya rawatib lebih tinggi dari nawafil. Nah, insyaallah jenengan nek konsentrasi paham. Ya. Nek kapan esuk ya jangan sholat duha. Sholat duha sholat nang lunga. Waktu ini sempit, terus tak rangkep ya. Niat yang sholat di syukril wudu. Kemudian usul li sunnata di syukril wudu. Walid taubah, walil hajah, walil duha. Rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Kena kabeh pisan. Serong rakaat salam oleh napa wau? 5. Oleh 5. Tapi jangan membuat kita malas karena itu. Kusuruh ilmunya terus malas ngelakoni siji-siji. Beda at-tawab biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung dari kepayahan melakukan ibadah itu. Semakin payah melakukan, semakin banyak dilakukan, akan semakin banyak pahalanya. Maka aktaru fi'lan aktaru fadlan. Sesuatu yang semakin banyak dilakukan, semakin banyak fadilahnya. Pun singkat ingatan. Niku wau artinya nopo? Ketika hamba saya itu melakukan sholat fardu atau kewajiban disusul dengan senantiasa aktif mendekatkan diri lewat sholat nawafil, sholat sunnah tadi, sampai saya merasa senang, sampai saya merasa dicintai oleh hamba saya tadi,
sebaliknya hamba saya juga mencintai saya lewat ibadah-ibadahnya tadi, maka fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai hamba saya karena ibadahnya yang seperti itu, maka kuntu ono sapa ingsun Allah. Niki penting, Mbak, niki penting jenengan simak ya. Ketika kita sudah menjadi Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, lantaran ibadah kita fardu dan nawafil rawatib tadi dilaksanakan semuanya ya, dan kita merasa cinta kepada Allah, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan menjadi orang yang khariqul adat, menjadi orang yang nyeloweti. Kok gak kaya biasa, gak kaya biasa ini. Kuntu mongko ana sapa ingsun dari Gusti Allah iku sam'ahu, dadi pendengarane hamba saya. Artinya apa? Ketika kita sudah pada derajat Habibullah, maka pendengaran kita itu sesungguhnya adalah pendengaran Allah. Ketika pendengaran kita itu sudah menjadi pendengaran Allah, maka yang kita dengar bukan hanya suara yang lahirnya tadi, suara hati bisa terdengar. Karena apa? Yang mendengarkan itu Allah. Yang mendengarkan kupingnya ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan, sehingga nggak terbatas oleh ruang dan waktu, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kata-kata itu diucapkan oleh seseorang, maka orang yang sudah menjadi Habibullah itu memahami kata-kata itu, mendengarkan kata-kata itu. Karena apa? Karena itu kuasa Allah. Telinganya menjadi telinga Allah. Maka sering kita bertamu kepada orang yang alim, orang yang arif billah, yang terkenal wali, terus kita ingin menanyakan sesuatu. Aku engko ada Islam gane Pak Yai nangane wali iku arepe ngomong ngene, njaluk ngene, takok ngene. Jenengan sowan nyangkut mlebu dereng matur. Yai ini matur menjawab. Jawab apa yang akan kita tanyakan. Sudah mendengar, suara hati kita sudah didengar oleh wali itu. Lah ini ngeterakan ibu yai punya yaya yang lebih paham. Saya minta tolong para punyai, tak baca dulu ya, tak baca dulu. Pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu. Matanya, meripatnya juga menjadi meripat Allah. Tembus pandang, bukan tembok. Kalau di balik tembok masih banyak yang mampu ya. Tapi dimanapun kata kata itu diucapkan, terdengar oleh orang itu, oleh orang yang sudah menjadi Habibullah itu. Wa yubsiru bihi wa lisanuhu alladzi yantiqu bihi wa yadahu, tangannya, kakinya, ya, semuanya itu menjadi tangan kaki Allah. Ketika tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah, maka sering kita dengarkan orang itu bisa melipat bumi. Kok bisa melipat bumi? Bumi ini pancet lah, tapi sak langkah teko nggone. Sak langkah niku teko nggone, padahal ratusan kilometer. Itu karena apa? Karena kakinya menjadi kaki Allah. Siapa dia? Orang yang senantiasa melakukan kewajiban-kewajibannya, ya, juga melakukan sunnahnya. Niku catatan. Walaupun kita belum bisa melakukan, tapi siapapun bisa ke derajat itu ketika dia bisa melakukan apa yang diharapkan oleh Allah. Syariatipun teks pun kados makaten. Tapi guru niku rawuh. Guru rohani niku wat senaosa sampun sedo. Napa ingkang dipun perintahaken itu selalu hadir. Tapi lho niki Mas Fauzi niki rada ngantuk, tapi ngantuk kan mripate. Atine iki melek. Ini seluruh acara kados ngeten niki. Ini wasiat saking santri namanya Abah Hasan. Abah Hasan itu santri yang paling mulai muda, masih remaja, mungkin remajanya seperti Mas Lutfi itu sudah setia dari akan
abad dalam ke seluruh Indonesia, bahkan sowan ke Pak Presiden Soeharto pun derek, ke wakil menteri-menteri pun derek, tentu pun derek. Dari situ